Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi di Mutiara Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini bareng sama Teh Lisna gitu ya. Nah, di Kultum Ramadan atau Mutiara Ramadan sore ini, Teh Lisna akan membahas sedikit tips dan pembahasan terkait puasa gitu ya. Nah, sebelum itu, apakah kalian pernah dengar istilah puasa prematur? Mungkin ada yang dapat dengar, ada juga yang baru dengar apa sih puasa prematur gitu ya. Nah, Ramadan udah berjalan beberapa hari nih, Sobat Ambiar gitu ya, dan kita juga sudah melakukan puasa beberapa hari. Dan apakah kita sudah mengevaluasi puasa kita di hari-hari sebelumnya? Nah, puasa itu sendiri kan kita menahan hawa nafsu gitu ya. Kita menahan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Dan dimaksud menahan itu sendiri yaitu puasa itu baik itu menahan dari segi jasmani secara fisik, tapi kita juga menahan dari segi rohani atau secara rohani gitu ya, secara batin. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, kita tidak hanya sebatas menahan secara fisik atau secara jasmani, namun kita juga harus berpuasa secara kafah atau secara menyeluruh, artinya secara jasmani dan secara rohani. Secara fisik atau secara jasmani kita memang diharuskan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan sebagainya. Pun secara rohani pun ada beberapa hal yang memang itu akan ataupun dapat mengakibatkan gugurnya pahala puasa itu sendiri. Apa aja tuh Teh Lisna misalkan gitu ya, hal-hal apa sajakah yang menggugurkan pahala puasa? Nah, dari beberapa dari beberapa hal yang menggugurkan puasa, ada 3 aspek atau ada 3 hal yang menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Yang pertama yaitu diambil dari hadisnya Ad-Dailami. Nah, maksudnya apa? Nah, ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama itu yang tadi dijelaskan. Yang pertama itu al-ghibah, gibah. Jadi sebisa mungkin kalau semisalkan kita lagi puasa, jangan sampai mengobrolkan atau membicarakan orang lain, karena tanpa terasa kadang secara nggak langsung kita kadang suka membicarakan orang lain gitu ya, baik sengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena yang namanya ghibah itu kadang setelah selesai topik pertama lanjut lagi topik kedua dan seterusnya, jadi nggak ada ujungnya. Ketika kamu berpuasa, sebisa mungkin kamu hindari yang namanya ghibah. Dan yang kedua yaitu wan namimah, adu domba. Jadi hindari yang namanya adu domba. Bahkan jangan pada saat puasa saja, ketika kamu di kehidupan di masyarakat, di sekolah pun hindari yang namanya adu domba antara kedua orang, ada pihak yang ketiga yang mengadu domba sehingga terjadilah perselisihan atau kesalahpahaman gitu. Terus yang ketiga adalah wanadzoru bisyahwat, melihat sesuatu itu dengan syahwat. Sebisa mungkin selain kita menjaga fisik kita, yaitu tidak menjaga makan dan minum, sebisa mungkin kita juga menjaga dari segi panca indera, yaitu penglihatan. Jadi ketika misalkan kita melihat sesuatu hal yang memang tidak sesuai syara atau sesuai syariat, kita tidak boleh melihat itu gitu ya. Atau dalam artian kita melihat sesuatu hal yang cowok ganteng mungkin atau laki-laki yang cantik, tapi kita berlebihan dalam segi melihatnya, melihat dari ujung bawah sampai ujung atas, itu kan suatu hal yang tidak boleh. Jadi diusahakan kita untuk menundukkan pandangan atau ghadul basar. Terus selanjutnya yaitu al-kizib, yaitu bohong. Nah, ini adalah suatu hal yang memang dianggap sepele gitu ya. Kadang dianggap sepele, kenapa? Karena kita sering melakukannya namun tanpa terasa gitu ya, nggak kerasa. Entah itu karena tidak sengaja, entah itu karena ada juga orang yang memang terbiasa untuk berbohong. Jadi jangan sampai kita berbohong apalagi di bulan puasa, dan sangat meminimalisir apa yang namanya kebohongan. Lalu yang selanjutnya itu al-yaminu bil kadzab, artinya membuat janji palsu. Usahakan kamu ketika misalkan kamu sudah janji sama orang lain, kamu jangan buat lagi janji sama orang lain gitu ya.
Jadi usahakan kamu tepat janji dan jangan sampai kamu mengingkari janji apa yang telah kamu sampaikan kepada orang lain gitu. Jadi mungkin itu beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, dan tunggu channel-channel selanjutnya untuk Sobat Ambyar, dan khusus di bulan Ramadan ini Mutiara Ramadan akan selalu tayang di jam 5 sore gitu ya. Mungkin itu saja disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.